Pada sore hari ini, atas arahan Bapak Kapolres, saya akan melakukan doorstop terkait dengan kekerasan yang dialami oleh ex karyawati PT Brandoville Studio. Apa yang mau ditanyakan? Untuk agenda pemeriksaan hari ini seperti apa, Pak? Terkait dengan peristiwa terjadinya kekerasan yang dialami oleh ex karyawati PT Brandoville Studio, yang mana berawal dari berita viral yang pada hari Jumat tanggal 13 September 2024. Pada hari itu juga Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, memerintahkan untuk membentuk tim khusus. Selanjutnya tim khusus sudah bergerak dan mengecek TKP di mana kantor Brandoville itu berada di lokasi di Menteng, tepatnya di Jalan Sumeneb, Menteng, Jakarta Pusat. Hasil pengecekan kantor Brandoville Studio ditemukan dalam keadaan kosong dan pintu pagar terkunci. Jadi petugas kesulitan masuk ke dalam kantor tersebut. Kemudian tim khusus juga melakukan interogasi beberapa saksi di TKP, termasuk RT 10, di mana lokasi kantor Brandoville berada. Hasil interogasi terhadap saksi-saksi menerangkan bahwa kantor Brandoville Studio tutup sejak Juli 2024. RT 10 juga mengatakan kegiatan atau manajemen dari Brandoville Studio kurang bersosialisasi, jadi tidak ada data yang masuk kepada RT 10. Kemudian saksi di sekitar TKP tidak tahu pemilik gedung Brandoville Studio yang saat ini masih dalam penyelidikan. Kantor atau manajemen Brandoville Studio bersifat tertutup dan tidak pernah bersosialisasi. Jadi ini kendala tim khusus, namun kami saat itu mencari identitas korban, yang mana diketahui identitas korban inisial CS, yang mana mulai dari kemarin sudah dilakukan pemeriksaan dan hari ini dilakukan pemeriksaan tambahan, dan juga satu orang saksi ex karyawati pada perusahaan Brandoville Studio. Berdasarkan keterangan dari korban CS, terjadinya kasus kekerasan yang dialami oleh korban CS itu sejak tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2024. Tempat kejadian yaitu di Brandoville Studio, Jalan Sumeneb nomor 23, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Selain kekerasan, korban juga mengalami kerja lembur yang melewati batas waktu, dan juga tidak dapatnya hak korban untuk melaksanakan cuti hari kebesaran keagamaan. Sehingga korban melaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024. Sehingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi. Untuk status perkara ini masih dalam tahap penyelidikan. Selanjutnya tim khusus akan melakukan pemeriksaan terhadap ex karyawati dan karyawan perusahaan Brandoville Studio.
Mungkin ada pertanyaan dari tindak kekerasannya berupa apa aja Bang yang dialami korban? Tindakan kekerasan berdasarkan keterangan dari korban, hasil dari pemeriksaan itu korban mengalami kekerasan, yaitu penamparan terhadap korban di pipi, kemudian pengancaman, dan juga kekerasan verbal, kekerasan psikis. Dan terkait dengan hak-hak yang tidak didapatkan, yaitu hak cuti, kemudian hak kerja lembur yang melewati batas yang keterangan korban tidak dibayarkan. Kalau pelaku ini bosnya sendiri WNA atau WNI? Hasil penyelidikan sementara, pelaku inisial KCL WNA Hongkong. Yang saat ini kami masih cari keberadaannya untuk kami lakukan pemeriksaan. Koordinasi dengan pihak imigrasi ya? Ya, tim khusus akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Tenaga Kerja RI dan juga pihak imigrasi Jakarta Pusat. Kalau karyawannya ada berapa total di sana? Berdasarkan keterangan dari korban, karyawan dan karyawati PT Brandofield Studio itu ada lebih kurang 230-an. Nah, yang mengalami tindakan serupa korban aja atau banyak banyak? Sampai saat ini korban masih 1 orang, namun kami masih dalami proses pemeriksaan terhadap karyawati dan karyawan lainnya. Mana tahu ada korban-korban lain. Kalau keberadaan pelaku Bang sementara ini Bang diduga masih di Indonesia atau di mana? Ya, ini nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Mohon waktunya teman-teman. Total saksinya berapa? Saksi saat ini yang udah diperiksa ada berapa? Saksi yang sudah saat ini yang sudah diperiksa yaitu 1 orang. Sampai saat ini tidak ditemukan fakta korban mengalami kekerasan seksual. Soal pelanggaran hak maternitas, seperti misalnya ketika melahirkan tidak diberi cuti melahirkan, terus sampai akhirnya keguguran, itu gimana? Benar nggak faktanya? Ya, itu belum itu masih dalam pendalaman. Itu terkait dengan korban KCL itu belum ditemukan fakta. Namun kami akan cari fakta-fakta lain dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya. Tapi dari pengakuan korban memang dia mengakui pernah keguguran ketika kerja di situ. Iya, bukan korban bukan korbannya inisial CS, namun informasi ada korban lainnya. Ini masih kami dalami, mohon waktunya. Artinya masih hamil muda saat itu ya? Iya, nanti kami dalami. Oh, jadi yang kemungkinan hamil muda mendapat bukan tindak CS? kekerasan juga Pak? Kemungkinan mendapat tindak kekerasan juga? Iya, ini nanti kami akan dalami, kami akan lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Yang dituntut CS apa Pak? Terkait laporan ini yang dituntut? Yang terkait dengan laporan yang dilaporkan oleh CS di Polres Jakarta Pusat itu terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bukan penganiayaan berarti ya Pak? Iya, kalau untuk kekerasannya itu sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya. Yang terkait dengan laporan polisi di Polres Jakarta Pusat yaitu terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 78 dan pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pak, di TKP itu kan saat ini belum sampai di garis polisi, itu ada alasannya kenapa sih Mas Pak? Iya, dalam waktu yang sangat segera kita akan lakukan polisi lagi. Oke. Tapi berarti sampai sejauh ini baru 1 saksi ya? 1 korban yang memberikan buat laporan? Saksi korban 1 orang dan 1 saksi yang sudah dilakukan. Belum ada LP baru ya Pak? Belum. Karena kan kemarin ada karyawan baru tuh yang diperiksa Ya, juga. belum ada korban lain yang melaporkan peristiwa tindak pidana. Kemarin imigrasi beri sinyal pelaku masih di sekitaran Indonesia. Ya, nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Pak, izin informasi pelaku juga bikin perusahaan serupa dengan nama yang jenis di